Semua yang ada pada kami itu karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih. Layakan, izinkan kami untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Mari Roh Kudus, teruslah berbicara di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu, selipkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah dan sembuhkanlah kami. Berfirmanlah dan tegurlah kami. Berfirmanlah dan bangkitkan roh kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita menikmati kuasa hadirat Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, saya diminta untuk berbicara tentang mengembangkan karunia Tuhan. Ya, kita menikmati setiap hari. Apa itu karunia? Karunia adalah kasih atau pemberian Tuhan. Kita menikmati karunia Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita buka mata, kita menikmati kehidupan ini. Ya, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Selamat pagi Bapa. Karunia Tuhan kita nikmati. Amin. Tapi ada karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan. Karunia secara umum itu berbicara tentang karisma, tetapi ada karunia-karunia karismata yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita untuk membangun tubuh Kristus. Untuk melayani, ya, untuk bergerak dalam pelayanan. Karena itu, mari kita belajar bersama-sama ya tentang bagaimana kita mengembangkan karunia Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang percaya Yesus Kristus, kita yang punya Roh Kudus ada di dalam kita, ada karunia Roh di dalam hidup kita. Tapi mungkin kita tidak tahu, kita tidak sadar. Ya, ingat, bedakan antara karunia dengan talenta atau bakat. Talenta atau bakat itu dibawa sejak lahir, diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kita lahir baru, terima Roh Kudus memberikan karunia dalam kehidupan kita. Nah, oke. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Katakan kebenaran. Kebenaran. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ayat ini di Korintus ini Paulus sedang berbicara begini. Ya, kita senang orang melihat hamba-hamba Tuhan yang punya karunia, betul kan? Ada karunia menyembuhkan, betul. Ada yang mengusir setan, ya. Kalau dia berbicara tentang kesembuhan, kesembuhan pasti terjadi, karunia iman. Dan begini, terkadang orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang punya karunia ini dikultuskan oleh jemaat. Betul kan?
Coba lihat, pendeta yang hebat luar biasa. Ya, Tuhan pakai tiap orang. Betul kan? Tuhan pakai tiap orang. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa untuk menyatakan kuasanya. Tetapi kita hanya tertarik kepada karunia-Nya. Wah, pendeta itu punya kesembuhan luar biasa. Ayo sakit-sakit sembuh, datang ke sana supaya sembuh. Nubuat. Siapa di sini yang suka dinubuatin? Kalau datang pendeta luar, biasanya dulu saya ini, kalau KKR, pendeta dari Amerika, wow, saya akan hadir, dan altar call saya pasti akan maju ke depan. Waktu saya masih mahasiswa, saya paling maju ke depan untuk apa? Supaya saya mau dengar Tuhan itu berbicara apa tentang saya. Di mana pendeta itu pergi, gereja 1, gereja 2, gereja 3, ini di lapangan, saya pasti akan keliling untuk mencari karunia, menikmati karunia. Tidak salah, tetapi Paulus mengajarkan begini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau supaya saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Maksudnya begini, kebenarannya adalah karunia-karunia itu diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Karunia-karunia itu bukan untuk disembah atau dikultuskan. Seperti pada waktu kehidupan yang lama, bagaimana jemaat di Korintus ini ditarik kepada penyembahan berhala. Karunia-karunia itu merupakan alat atau support structure dari gereja Tuhan. Ya, karunia-karunia itu hanya alat, Bapak Ibu. Tuhan memperlengkapi kita supaya orang-orang percaya ini bisa bergerak. Karena pemahaman-pemahaman yang lalu bahwa hanya kaum klergi, kaum imam, pendeta, hamba Tuhan yang bisa melayani, pastor. Jemaat hanya duduk, diam, dengar. Apalagi? Duit. Doa berkat, dadah. Ada pemisahan antara rohani dan sekuler. Di gereja kita datang beribadah, hal yang rohani. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja, hal yang rohana terjadi. Ada pemisahan. Oh, ya, bisnis tidak bisa menjadi hal yang rohani. Bisnis is bisnis. Makanya ada tipu-tipu di situ. Itu biasa. Tetapi kegerakan hari-hari ini adalah kegerakan orang-orang kudus. Saya dan saudara, Bapak Ibu semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dalam dunia kita masing-masing. Dan Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan karunia supaya kita bisa bergerak di situ. Tidak perlu untuk dikultuskan, apalagi untuk disembah. Biasa saja. Biasa saja. Amin. Coba lihat kiri kanan. Karunia itu biasa saja. Berguna untuk kepentingan gereja Tuhan. Karunia juga tidak hanya beroperasi dalam lingkungan gereja. Dalam tembok ini. Untuk apa kita diberikan karunia Tuhan? Supaya kita bisa melayani. Pelayanan itu bukan hanya di gedung ini. Di sini tempat kita melayani ini terbatas, Bapak Ibu. Orang berlomba-lomba untuk naik ke altar. Tapi kurang berlomba-lomba untuk pergi mencari jiwa di marketplace. Karena di sini hebat. Ya kan? Makanya saya banyak kali berkata, banyak orang Kristen mencari status sosial di mana? Di gereja. Berlomba-lomba untuk mencari status sosial di gereja. Nah, kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, bukan untuk
memperhebatkan siapa saya, siapa kamu. Saya punya karunia yang utama, kata firman Tuhan. Kejarlah karunia-karunia yang utama. Oh, saya bernubuat dan terjadi. Mau saya nubuat? Come on. Ayo. Nah, tidak sadar kita mulai mengkultuskan. Hati-hati. Amin. Nah, itu dia. Karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia. Paulus mengajarkan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, Roh Kudus yang memberikan. Karunia-karunia itu mempunyai posisi yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama semua. Nanti kita akan belajar. Ya. Nah, ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Sama. Pelayanan itu sama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang tidak hebat. Saya cuma pendoa Jikodong. Kamu kan worship leader. Saya hanya tukang sapu-sapu. Dulu PDP itu pendeta di depan pintu. Pendeta yang apa? Pendeta pembantu disuruh-suruh saudara. Tapi kalau di mimbar hebat. Bukan, sama. Tidak ada bedanya. Kita satu tubuh Kristus. Kalau satu tidak berfungsi, semua pasti kena. Betul kan? Sama, equal. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang tidak hebat. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan ada satu roh, ada satu Tuhan, ada satu Allah. Ada karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada karunia yang diberikan oleh Yesus. Ada karunia yang diberikan oleh Allah Bapa. Tapi semuanya sama. Ini pembagian-pembagian. Paulus mengajarkan di sini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Coba kita lihat. Definisi karunia rohani. Ada 3 hal di sini. Yang pertama yang bagian sini. Bahwa karunia-karunia roh adalah suatu kecakapan khusus. Katakan kecakapan khusus. Kecakapan khusus. Ya, yang diberikan Allah dan disalurkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk pengabdian Kristen. Untuk apa? Pengabdian. Tadi kan melayani itu bukan hanya kesempatan, tapi melayani itu suatu keharusan. Melayani itu bentuk pengabdian. Karena kita telah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Sang Raja. Jadi hidup kita adalah milik Sang Raja. Kalau hidup kita adalah milik Sang Raja, yang berarti bahwa kita ini tidak ada lagi kepemilikan atas kehidupan kita. Tidak ada lagi kepemilikan atas rumah kita sebenarnya. Betul kan? Tidak ada lagi kepemilikan atas harta kita. Karena hidup kita adalah milik Sang Raja. Yang ada hanya apa? Pengabdian. Katakan kiri kanan, pengabdian. Mengabdi kok. Mengabdi sama siapa? Sama Sang Raja, Tuhan, Yesus. Nah, karunia-karunia roh bukan upah. Catat ini baik-baik. Karena saya sudah melayani, karena saya hadir di ibadah gereja, karena saya sudah melakukan sesuatu, maka upahnya saya diberikan karunia roh. Tidak. Karunia roh adalah pemberian sukarela yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai alat perlengkapan untuk pelayanan. Alat perlengkapan untuk pelayanan. Support structure dalam ministry. Oh ya, saya dan Bapak Ibu telah diberikan support structure-nya. Ya, kelengkapan itu. Cuma kita tahu enggak apa yang ada dalam hidup kita?
Karunia apa yang Tuhan Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita? Karunia apa yang Tuhan berikan supaya kita bisa bergerak di situ? Ya, untuk pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal, di dalam dan di luar. Tuhan tidak hanya memperlengkapi kita di dalam sini, tapi Tuhan juga mau kita bergerak ke luar. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita telah dipilih sejak dari awal. Ya, pilihan itu datang kepada kita sejak dari awal. Dan Allah tidak pernah memilih untuk membinasakan manusia. Catat baik-baik. Allah memilih manusia untuk menggenapi tujuan-tujuannya di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa menggenapi tujuan-tujuan Allah di muka bumi? Tuhan memberikan kita superstructure-nya. Karunia. Betul kan? Kemampuan. Sejak kapan karunia diberikan? Sejak Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Kejadian 1 ayat 28. Maka Allah memberkati mereka. Dan mereka apa? Untuk apa? Menghasilkan buah, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, dan berkuasa. Beranak cucu ini bukan hanya menghasilkan generasi saja, tetapi beranak cucu ini berbicara tentang berbuah. Bagaimana bisa berbuah? Diperlengkapi. Buah ini adalah hasil usaha. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, karunia-karunia roh diberikan menurut kemauan kedaulatan Roh Kudus. Roh Kudus paling tahu siapa saya dan saudara. Dia tahu memberikan apa kepada kita. Ya, jadi kalau itu yang diberikan, terima dan ucapkan syukur dan mulai kembangkan karunia itu. Kenapa saya cuma dikasih karunia ini melayani? Dia dikasih karunia bernubuat, karunia kesembuhan. Tidak salah dengan itu. Kalau tidak ada yang melayani, bagaimana? Betul kan? Nah, jadi diberikan oleh kemauan Roh Kudus. Ya. Nah, sesuai dengan apa? Kerelaannya dan kedaulatannya bagi orang percaya, tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi untuk pengabdian Kristen, orang Kristen kita semua di sini toh, coba lihat, ada penyusup enggak? Nah, yang merasa diri Kristen, KTP-nya Kristen harus mengabdi. Ya. Nah, untuk apa? Perlengkapan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Oke. Kita lanjut. Ada 3 kelompok karunia. Ada 3 kelompok karunia. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 tadi. Ada 3. Yang pertama ada 9 karunia manifestasi. Sebentar saya akan jabarkan. Kayaknya kita ini kelas pengajaran Alkitab ini ya. No problem. Ya, karena memang saya dipanggil untuk itu. Saya tahu diri. Ya. Jadi kalau makanya dalam khotbah-khotbah saya jarang kesaksian, jarang hal-hal yang lain, tapi bagaimana kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, ada 9 karunia manifestasi. Ini diberikan oleh Roh Kudus. Ya, ayat yang keempat tadi, ayat 1 Korintus 12 ayat 4. Ini nanti akan terdapat di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Nanti kita akan buka itu. Ada 5 karunia jawatan atau kepemimpinan. Ya, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Karunia ini diberikan oleh Yesus. Ya, di Efesus 4 ayat 11 ada 7 karunia pelayanan. Ya, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi satu Allah. Ini diberikan oleh Bapa. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jadi ini secara umum pengelompokan karunia-karunia itu. Ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus, ada 5 karunia jawatan atau kepemimpinan, ada 7 karunia pelayanan. Nah, jadi kita sudah mulai mengerti sekarang.
Ada yang mengelompokkan lebih daripada ini, tetapi pada umumnya secara garis besar ada 3 pengelompokan. Ada 9, 5, 7. Ini angka ajaib ini. Kalau pasang dulu ada SDSB, ini bisa keluar ini. Ya. 9 karunia manifestasi Roh Kudus, 5 karunia jawatan, dan 7 karunia pelayanan. Coba kita lihat satu-satu. 9 karunia manifestasi. Ini dia. Ada hikmat, pengetahuan, membedakan roh. 1 Korintus 12 ayat 8-10, Bapak Ibu baca di rumah. Ya, karena waktu kita terbatas. Ini merupakan karunia pewahyuan. Dikelompokkan lagi 9 ini. Ya, karunia pewahyuan. Hikmat. Ada masalah. Tiba-tiba ada seseorang yang mendapatkan hikmat. Ada jalan keluar yang diberikan. Pengetahuan. Pengetahuan ini dia bisa mengetahui, bisa menganalisa, menjawab semua hal yang ada. Tahu. Membedakan roh, ini penting. Ya, ini penting. Nah, ini termasuk dalam karunia pewahyuan. Yang 4, 5, 6 ini termasuk karunia kuasa, iman. Tenang, tidak ada tiket, berangkat. Tenang, Tuhan pasti kirim. Tidak lama ada yang datang. Tok, 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 Pak, ini Bapak mau ke ini ya? Iya, ini Pak, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan karunia iman. Dia percaya, dia sudah terima, walau belum terima dan melihat. Itu iman. Ini perlu. Dalam tubuh Kristus ini perlu. Oh, kita mau bikin acara ini. Tidak cukup biaya. Tenang, Tuhan pasti cukupkan. Ada satu orang mulai berdiri. Tenang, jangan khawatir, jangan takut. Kita berdoa, Tuhan pasti cukupkan. Terjadi. Ada karunia apa? Menyembuhkan. Nah, siapa di sini yang sakit? Tidak ada yang sakit? Puji Tuhan. Mau mengalami mujizat? Kalau mau mengalami mujizat, berarti ada masalah dulu. Mau terima masalah? Tidak. Mujizat itu kita selalu berkata, Tuhan minta mujizat. Mujizat setiap hari. Mujizat itu hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak percaya. Aha. Karena mereka melihat mujizat, maka mereka percaya. Saudara sudah percaya? Saudara sudah hidup dalam keberkatan Tuhan. Karena Kejadian 1 ayat 28 berkata, maka Allah memberkati mereka. Berkat itu sudah ada. Kita kejar berkat. Padahal berkat itu yang menaungi kehidupan kita. Haleluya. Tuhan berkati saya. Tuhan bilang saya sudah berkati kok. Dengan apa? Dengan bakat, talenta, hikmat, pengetahuan. Itu modal awal. Kita punya modal, tapi tidak punya pengetahuan. Kita punya modal, tapi kita tidak punya hikmat. Bisa nggak? Habis. 789. Ini karunia berbicara. Karunia bernubuat. Apakah nubuat masih ada? Masih. Ada yang berkata, sudah tidak ada nubuat. Karena sudah ada firman Tuhan. Alkitab itu nubuatan. Benar. Benar. Tapi apakah zaman perjanjian baru sudah berhenti? Aha. Zaman perjanjian baru sudah berhenti? Wahyu sudah terjadi? Belum. Berarti kita masih ada di dalam perjanjian baru. Karunia-karunia ini belum berhenti. Kapan dia berhenti? Ketika Kristus Yesus yang sempurna itu datang. Menjemput kita, para salehnya. Bukan pisang saleh. Bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi jangan takut untuk berbahasa roh. Jangan takut. Ya, bebas saja. Kalau Roh Kudus gerakan, silakan. Tapi jangan mengganggu juga yang lain. Tiba-tiba di PT-PT, Bapak Ibu bahasa roh, bingung orang. Ya, bingung.
Nah, kita harus tahu tempatnya. Oke, ada 5 karunia jawatan kepemimpinan. Efesus 4 ayat 11. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ini melambangkan 5 jari kita. Ada jempolnya, ada kelingkingnya, ada yang paling tinggi. Ya, tak? Rasul, untuk apa rasul ini? Rasul ini biasanya dia suka buka-buka gereja. Suka membangun sesuatu. Ya, lalu apa? Nabi memberikan arahan. Nabi mempunyai visi, penglihatan ke depan. Tapi juga Nabi bisa menegur kita. Ya, Nabi ini orang yang keras. Tidak bisa lihat salah-salah. Itu Nabi. Ya, kalau ada salah dia langsung tegur. Biasanya orang yang ditegur kepahitan. Banyak. Ada penginjil. Untuk apa penginjil? Membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Gembala untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang dibawa. Ya. Nah, kalau ada pengajar ini untuk memperlengkapi kita. Pengajar ini akan membuka wawasan atau cakrawala berpikir kita. Nah, rasul tanpa penginjil, dia hanya membangun tanpa orang. Betul kan? Ini berlaku dalam gereja, iya. Tapi bagaimana dengan marketplace? Apakah 5 jawatan ini tidak terjadi di marketplace? Terjadi, saudara. Rasul ini, mereka itu yang suka merintis usaha. Menstabilkan usaha. Nah, nabi ini siapa nabi ini? Nabi ini yang mengarahkan. Siapa kira-kira kalau dalam dunia usaha yang mengarahkan? Yang mempunyai visi ke depan. Yang mengatur strategi. Itu nabi. Ya, strategi perusahaan. Oh iya, nabi. Dia tahu apa yang akan terjadi, bagaimana market, bagaimana pasar, bagaimana penjualan nanti, strateginya bagaimana ke sana, dia tahu. Ya, dan dia orang yang keras. Penginjil. Penginjil ini marketingnya. Oh iya. Marketing. Usaha tanpa marketing tidak akan jalan, Bapak Ibu. Ini penginjil marketingnya. Gembala. Siapa gembala? Kalau gembala itu biasanya yang mengatur semuanya dengan baik di dalam perusahaan supaya bisa berjalan. Siapa ini? Manajer? Manajer apa? Operasional boleh, manajer, direktur juga boleh, dia ngatur semuanya. Ya, tipe-tipe seperti itu. Pengajar, bagian training, ya kan? Bagian diklat. Ya, itu bagian saya. Training, diklat. Berfungsi di marketplace? Berfungsi. Cuma kadang-kadang kita kan hanya berpikir gereja. Gereja itu bukanlah gedungnya. Bukan pula menara. Gereja itu adalah saya dan saudara. Kemana saja kita pergi, gereja pergi. Jadi tidak ada lagi pemisahan antara dunia sekuler dengan dunia rohani. Tidak ada. Karena kita ini bait Allah, kata firman Tuhan. Betul? Tidak percaya? Baca Alkitab. Kita ini bait Allah. Allah ada di dalam kita. Terus kemudian ketika kita berusaha, kita tipu-tipu. Berarti siapa yang ada dalam kita? Allah bagaimana perasaannya? Ya, Bapak Ibu tahu sendiri. Jadi tidak. Nah, kita ini hamba Tuhan. Semuanya, katakan gini, kamu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Semua kita orang percaya adalah hamba Tuhan. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bukan hanya dalam gereja. Justru ini identitas kita ada di luar. Apa itu kekudusan? Dipisahkan. Karena kita punya Allah, kita bait Allah, maka kita seharusnya tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Tapi justru kita yang membuang diri ke sana. Oh Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan, karena kami tahu jalan ke sana.
Nah, itu karunia kepemimpinan. Dan ini harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Harus ada yang menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Dan ini sama, equal semua. Rasul tidak lebih besar daripada pengajar. Penginjil tidak lebih besar daripada gembala. Rasul dan nabi tetap ada. Dulu saya salah dulu pemahaman saya. Rasul dan nabi sudah tidak ada. Yang ada hanya 3 sekarang, penginjil, gembala, pengajar. Jadi kalau penginjil melakukan penginjilan, dia dapat hasil. Terus untuk apa hasil ini? Harus ada yang menggembalakan. Ini gembala, digembalakan, cuma dikasih makan saja. Akhirnya domba-domba jadi gemuk. Gemuk bisa sakit. Harus di training supaya bisa olahraga sedikit. Ya, saya begini gemuk, saudara, jangan lihat saya. Ada pengajar yang akan latih untuk apa kemudian masuk dalam dunia marketplace, bawa jiwa lagi, digembalakan, ditrain. Dulu saya punya prinsip seperti ini. Padahal saya salah. Saya meniadakan rasul dan nabi. Padahal rasul dan nabi juga punya peranan penting dalam tubuh Kristus. Untuk apa? 5 jawatan ini kalau Bapak Ibu baca Efesus 4 ayat 11-12. Ini semuanya diberikan oleh Yesus untuk memperlengkapi orang-orang kudus dan membangun tubuh Kristus. Jadi harus ada. Tidak boleh tidak ada. Ya, memang sayangnya GBI hanya mengedepankan gembala. Tetapi saya percaya bahwa keimamatan orang-orang percaya itu harus terjadi. All Saints Movement itu harus terjadi. Karena ini kegerakan di akhir zaman. Saya dan Bapak Ibu harus bergerak bersama-sama. Karena kita semua hamba Tuhan. Kita imamat yang rajani. Nah, yang terakhir. Tapi belum yang terakhir. Ini terakhir berapa? Ya. Masih ada berapa slide lagi, saudara. Nah, 7 karunia pelayanan. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ada bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, kemurahan. Ada 7 ini. Ada 7. Nah, coba kita lihat fungsinya. Bagaimana 7 ini bergerak. Dan pasti ada di sini. Ada. Katakan ada. Puji Tuhan. Coba kita lihat cara kerja 7 karunia pelayanan. Coba perhatikan baik-baik. Misalnya, dalam ruangan ini tiba-tiba ada yang menjatuhkan gelas pecah. Apa yang terjadi dengan 7 karunia ini? Oh, yang punya karunia nubuat dia berkata, saya tahu ini akan terjadi. Oh iya, dia tahu. Karena dia bisa melihat. Saya tahu ini akan terjadi. Gelas akan jatuh, akan ada yang menjatuhkan gelas. Tapi kemudian karunia melayani berkata begini, iya, biar kau tahu, tapi kau tidak kasih bersih, biar saya yang membersihkan. Dia ambil sapu, dia bersihkan. Terus karunia mengajar berkata begini, Dek, ini pelajaran ini. Ini pelajaran bagi kita semua. Supaya kalau kita taruh gelas itu, taruh baik-baik. Pada tempat yang baik, pegang yang baik. Ya, kalau orang yang punya karunia mengajar, dia mau mengajar semuanya. Dia mau ajar, gitu ya. Dia mau ajar sampai masa akhir pun dia mau ajar, gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan karunia menasihati? Karunia menasihati ini orang ini yang mau menjatuhkan gelas itu, kemudian agak-agak rasa depresi, orang ini berkata sudah, jangan bersedih. Ini biasa saja, ya ini biasa. Ini memang bisa terjadi. Sudahlah, tenang. Ada di antara Bapak Ibu seperti itu? Atau memang tongkau. Itu karunia menghakimi. Ada karunia memimpin. Tenang, semua, tenang. Dia mulai atur. Panggil pelayan, ambil sapu. Ini bersihkan ya, dia mulai atur semuanya. Ada di sini tukang atur? Ada? Banyak yang mau jadi tukang atur. Sedikit yang mau diatur. Makanya biasanya gereja banyak bentrok dengan itu. Sadar?
Sadar? Bertobatlah. Karunia kemurahan. Sudah, tidak apa-apa. Nanti saya ganti. Oke, tidak apa. Baik-baik saja, sudah tenang. Murah hati dia. Terus ada karunia yang memberi. Suka memberi. Berbahagialah gereja kalau ada karunia murah hati dan suka memberi. Puji Tuhan. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini suka memberi. Kurang amin ya. Ini nubuatan. Karunia memberi berkat. Sudah, tenang. Nanti saya akan ganti semuanya. Tenang. Berapa? Saya ganti ini gelas semua ini. Jatuh ini. Itu dia. Jadi masing-masing saling memperlengkapi. Pada satu kasus, semua bisa bekerja bersama-sama. Kalau karunia ini bekerja, dan masing-masing pada posisi yang sama, maka gereja pelayanan akan berjalan dengan baik. Amin. Tidak ada lagi yang menghakimi, karena masing-masing tahu. Kenapa ada yang saling menghakimi, saling menggurui? Karena mereka tidak tahu posisinya. Berdasi, tapi tidak berfungsi. Kita harus tahu posisi kita, karunia kita apa. Karena itu, ini kita harus tahu ini semua karunia, tapi dasarnya apa? Nah, dasarnya kasih. Slide berikutnya. Dasar-dasar dari karunia itu kasih. 1 Korintus 13, walaupun aku bernubuat, aku begini, tapi kalau aku tidak punya kasih, sia-sia. Dasarnya apalagi untuk membangun diri sendiri dan membangun orang lain. Dan karunia ini dioperasikan oleh iman. Saya tidak tahu karunia apa. Tenang, ada yang namanya tes karunia. Ada yang pemimpin bisa tahu. Ya, pemimpin rohani itu biasanya bisa tahu. Ya, karunia kita itu apa? Bisa tahu. Ada kalau memang pemimpin rohani yang tidak tahu, ada tes karunia. Atau minta Roh Kudus, gampang. Ya, apa yang Roh Kudus gerakan selalu untuk kita lakukan. Nah, coba kita lihat bagaimana kita mengembangkannya. Terakhir, percaya, terakhir. Bagaimana mengembangkan karunia Tuhan? 1, kita harus hidup penuh Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Karena karunia ini diberikan oleh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Ya, kita GBI, kita bahwa tanda awal orang penuh Roh Kudus itu berbicara dalam bahasa lidah. Alkitab mengajarkan bahwa mereka penuh Roh Kudus dulu, baru berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Sama, Ji. Yang penting apa? Penuh Roh Kudus. Minta. Kepenuhan Roh Kudus tidak selalu harus begini-begini, Bapak Ibu. Tidak. Penuh Roh Kudus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Yesus tanpa Roh Kudus. Tadi kita sudah baca kan? Nah, lalu kemudian kita kenali karunia kita. Bagaimana kita mengenali karunia kita? Kita harus bergaul dengan pribadi Roh Kudus. Apakah kita bisa meminta? Bisa saja. Kita minta. Tuhan, saya dulu minta ada karunia. Tuhan, kalau bisa saya karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia nubuat. Kalau bisa Tuhan, minta. Tuhan kasih yang lain. Ya, tidak apa-apa. Karena memang kan ini otoritasnya Roh Kudus, betul kan? Minta, kenali karunia kita, bergaul dengan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, apa karuniaku di? Biasanya Roh Kudus itu akan memimpin kita. Ada timbul dalam hati kita. Pergi kau besuk orang, doakan. Itu bisa karunia kesembuhan, karunia melayani juga di situ bisa, karunia murah hati juga bisa. Besuk kau, tapi jangan kau tidak bawa apa-apa, bawa buah, itu karunia memberi. Ya, muncul ketertarikan. Kalau saya ketemu orang
Saya maunya apa? Menasehati dia terus. Nasihat, memberikan kekuatan. Karunia nasihat muncul di situ. Nah, Bapak Ibu bisa tahu, tidak ada beras di rumah. Percaya, nanti sebentar Tuhan akan kirim beras. Karunia iman. Iya kan? Nah, baru begini. Prakteknya di mana? Jangan dulu pergi keluar. Jangan pergi jalan-jalan. Sini sakit. Sini. Prakteknya di rumah sendiri. Di mana rumah sendiri? Selain rumah kita, juga dalam komunitas di sini. Dalam sel group. Apa istilahnya di sini? Kalau sel group? Kelompok sel. Kelompok sel. Sel apa? Komsel ya, komsel. Kan ada namanya toh? Ah, itu. Apa? Sion. Itu nama kelompok. Nama pelayanan kelompok selnya. Oh, komsel. Kan ada ini, ada istilahnya ini. Oh ya, komsel. Ya, sudah. Praktek di situ. Praktek di mana? Di komunitas dulu. Kalau ada yang sakit, praktek saja. Tumpang tangan. Doakan. Kalau ada yang butuh nasihat, nasihati. Kalau ada yang butuh pengajaran, ajar dia sampai dia tahu. Ya, tahu? Nah, prakteknya di situ. Dan terakhir, jangan takut salah. Kita harus beriman. Iman, ketakutan itu lawan dari iman. Jangan saya deh. Padahal Tuhan sudah gerakan. Ayo doakan dia. Tuhan, kau tahu sih saya toh. Mau dikandatu sama Tuhan. Tuhan so kasih, Roh Kudus so kasih, tidak mau dikerjakan. Baru datang lagi sama Tuhan. Tuhan, apa karuniaku? Ini karunia. Tuhan, saya tidak mau. Saya mau yang ini. Begitu ya. Jangan takut salah. Bergeraklah dalam karunia. Karena setiap kita unik di hadapan Tuhan. Setiap kita Tuhan sudah kasih karunia. Ada yang satu, ada yang dua. Sesuai dengan kapasitas kita. Amin. Mau bergerak dalam karunia? Mau praktek hari ini? Mau? Serius? Tunggu, jam berapa ini? 10:30. Sudah Bini? Haleluya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan selesaikan di warung kopi. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong setiap umat-Mu. Mereka yang mau bergerak dalam karunia Roh Kudus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Berikan impresi. Berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Karunia-karunia apa yang ada dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus tolong supaya mereka bisa mengembangkan itu. Melatihnya dalam komunitas. Dalam kehidupan rumah tangga, komunitas, gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai seluruh jemaat Tuhan yang ada. Untuk bangkit dan bergerak dalam karunia-karunia Tuhan. Mari Roh Kudus. Hamba selesai. Tapi hamba percaya Roh Kudus terus bergerak di tengah-tengah jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.